Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan pemuda dimanapun berada. Kita bersyukur ya pada Tuhan. Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Meskipun kita tidak bisa ibadah secara konvensional karena situasi yang tidak memungkinkan, tapi teman-teman, saya ajak kita merenungkan firman Tuhan, beribadah melalui video ini. Tema bulanan kita di bulan Mei ini
yaitu tentang doa Bapa kami. Jadi kita mengeksposisi doa Bapa kami sepanjang bulan ini. Minggu yang lalu sudah dibahas ayat yang ke-9, Matius 6 ayat yang ke-9, dibahas oleh guru Injil Yos, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu pembahasan minggu lalu. Saya melanjutkan di ayat yang ke-10, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi dua ayat ini saling berhubungan, yang berkesinambungan. Kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha kuasa, yang kami kenal dan menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu, memohon hikmat daripadamu. Kami mau merenungkan sabdamu. Berfirmanlah bagi kami melalui firman-Mu, supaya kami boleh menemukan kebenaran, dan kebenaran itu mengubah, menguasai kami. Terpujilah Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di ayat yang ke-10 ini, kita melihat ada dua hal yang ditekankan. Pertama dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dari ayat 9 sampai ayat 10, kita menemukan di situ ada 3 kali mu. Coba ya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi semua itu berpusat pada Allah, pada Tuhan, atau Tuhan yang berdaulat di atas doa-doa kita. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua bahwa doa itu adalah sebuah proses pertumbuhan iman kita. Jadi melalui doa kita bisa bertumbuh. Itu menjadi sarana kasih karunia, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita agar kita semakin bertumbuh di dalamnya. Ada dua sarana kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk semakin bertumbuh di dalam kerohanian, yaitu melalui firman dan doa. Doa tidak bisa diabaikan karena itu menjadi bagian di dalam diri kita. Kita bisa berdoa dengan berbagai cara. Di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita bisa berkata-kata, kita bisa berdoa, kita pejamkan mata kita berdoa. Atau tanpa memejamkan mata juga, kita bisa berdoa jiwa kita. Itulah yang ditekankan di ayat yang ke-9 yang dibahas minggu lalu. Bagaimana kedekatan, relasi yang intim itu antara anak-anak Tuhan dengan Tuhan kita yang kita sembah. Kita memanggil dia Bapa kita, Bapa yang di surga. Jadi di ayat 9 itu membicarakan tentang pribadi, identitas Allah yang dimana kita berdoa kepadanya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, datanglah kerajaanmu. Artinya apa teman-teman? Di dalam doa kita menginginkan Tuhan yang memerintah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkehendak di dalam doa kita. Waktu kita berdoa, bukan kita mengubah Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi sebaliknya, kita yang diubah oleh Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan makanya setiap doa-doa yang kita panjatkan, tetap kita mengatakan jangan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang terjadi. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan, sebab Allah itu berdaulat. Dia lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Datanglah kerajaanmu, tentu ini bicara sempurnanya nanti di masa yang akan datang. Itu di mana Yesus Kristus akan memerintah dan menjadi raja atas seluruh ciptaan. Tapi kerajaan Allah itu hadir pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia membawa Injil kerajaan Allah. Dia memberitakan kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah bagi banyak orang. Jadi kerajaan Allah itu sudah datang dan akan disempurnakan nanti kelak ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi datanglah kerajaanmu, ini sebuah pengakuan akan kekuasaan Allah dan sebuah pengakuan tentang pribadi Allah itu sendiri, Kristus itu sendiri, yang mana kita adalah umatnya.
Jadi ini sebuah pengakuan. Nah, karena itu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dia yang berdaulat di atas hidup kita. Itu sesungguhnya yang ada, yang harus kita miliki pada waktu kita berdoa. Kita mengatakan, Tuhan, jadilah kehendakmu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan yang terbaik. Dan biasanya Tuhan menjawab doa kita ada 3. Pertama, Tuhan mengatakan tidak sama sekali. Itu jawaban. Waktu Tuhan tidak menjawab doa kita menurut versi kita, itu adalah jawaban dari Tuhan sebetulnya. Jadi kalau kita berpikir tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, jawabannya 3, yaitu tidak, tunggu, dan ya. Paling enak itu ya, langsung Tuhan kabulkan. Tunggu, ya, meskipun lama tapi hasilnya baik, ya, indah. Bagaimana kalau Tuhan bilang tidak, masih mengatakan baik? Tetap Tuhan itu baik, memberi yang terbaik. Dia mengatakan tidak, itu dia pertimbangkan di dalam kedaulatannya, di dalam kehendaknya. Jadi kalau kita mengaku Tuhan itu yang memerintah atas hidup kita, maka kita juga mengaku bahwa Tuhan itu berdaulat dan berkehendak atas hidup kita. Sehingga kehendak Tuhan itulah yang terbaik yang harus kita terima di dalam doa-doa kita. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini indah sekali. Jadi firman Tuhan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, itu sempurna adanya. Ketika kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kerajaan Allah itu begitu dekat kita merasakan. Dan jika kita merasakan hadirnya Tuhan di dalam hidup kita, maka itu secara otomatis mengubah mindset kita, mengarahkan hidup kita untuk mengikuti maunya Tuhan, bukan maunya kita. Dengan kata lain, kita ingin mengatakan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, Tuhan, biarlah sesuka hatimu yang terjadi, suka-sukamu ya Tuhan. Itu gampang sekali, suka-sukamu ya Tuhan. Itulah yang membuat kita itulah yang memproses kita sebetulnya. Ketika kita mengatakan suka-sukamu ya Tuhan, itu tidak mudah. Kita harus menaklukkan ego kita. Kita harus menaklukkan diri kita. Itu harus dia memaksa diri kita untuk taat. Nah, ini dia taat pada kehendak Tuhan itu. Dan itulah yang dia maksudkan di sini. Jadi ketika teman-teman berdoa kepada Tuhan, ingat Tuhan menjawabnya ada 3 jawaban, iya, tunggu, dan tidak. Dan engkau dan saya harus diarahkan di dalam jawabannya itu. Harus mengikuti kehendaknya itu. Kita tidak boleh kecewa kepada Tuhan ketika kita tidak merasakan, menerima jawaban dari doa kita sesuai kehendak kita. Jadi ubah doamu sekarang. Engkau harus berkata, Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi, itu jauh lebih baik dan sempurna dibanding kehendak kita yang terjadi. Tuhan tidak pernah salah. Dia penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi saya ingin membawa kita taat pada kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Jadi itulah yang dia mau bagi kita melalui nats ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan engkau dan saya harus merasakan itu. Berkata, Tuhan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan dialah kehendak Tuhan itu yang senantiasa menyertai kita sepanjang hidup kita. Ingat teman-teman, kita tidak boleh memaksa Tuhan di dalam doa-doa kita. Kedua, kita tidak boleh mengubah Tuhan karena doa kita yang diubah. Dan ketiga, kita harus mengakui Tuhan yang maha berdaulat, maha kuasa atas hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.